Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mendapatkan bingkisan yang indah sekali, yaitu kue cake. Bukan cake ulang tahun, tetapi cake Santa Claus. Mungkin yang memberi ini tahu bahwa saya ini pelahap dan peminum, maka diberi cake yang besar sekali ini. Dan saya senang kalau memperagakan Santa Claus. Dengan anak-anak kita ingat kalau anak-anak itu bina iman anak senang sekali menyanyi dan menari. Kita mengajak Santa Claus untuk menari. Bila roh Allah ada di hatimu, kita akan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di hatimu, ku kan menari seperti Daud menari. Santa Claus, kita tunggu-tunggu kehadirannya pada saat Natal nanti. Saudara-saudari yang terkasih, saya terkesan dengan Injil hari ini. Injil hari ini, Yesus memberikan perumpamaan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Dia mengatakan, saya ini seperti seorang anak yang di pasar, di mana saya menyanyikan lagu merdu dengan seruling, membunyikan seruling, tetapi kamu tidak menari, padahal itu lagu untuk menari. Bila roh Allah ada. Dan juga ketika saya meniup lagu sendu, lagu kesedihan, tetapi kamu juga tidak ikut bersedih, tidak ikut berduka. Bagaimana tidak ada semacam magnetis atau semacam relasi antara saya dengan kamu. Anak-anak yang cuek dengan lagu-lagu seruling indah, tetapi juga anak-anak yang cuek dengan ketika merasa sedih harus bersedih. Dan itu tandanya tidak digerakkan, tidak ada yang menggerakkan. Maka saudara-saudari yang terkasih, Yesus menunjukkan bahwa tidak ada semacam medan magnet antara dirinya dengan orang-orang Farisi. Kemudian Yesus melanjutkan, ketika Yohanes Pembaptis datang memberi pewartaan, engkau mengatakan, lihatlah, dia ini orang kerasukan setan. Dia makan hanya belalang minumnya madu hutan dan berpakaian bulu onta. Dia berteriak-teriak, bertobatlah. Lihatlah orang yang kerasukan setan. Tetapi ketika Anak Manusia datang, makan dan minum, kamu mengatakan, lihatlah, pemabuk, pemakan, peminum, sahabat orang-orang berdosa, pemungut cukai. Lalu Yesus menekankan, tetapi ketahuilah, Anak Manusia akan datang untuk membawa kebenaran itu. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berusaha untuk menjaga medan magnet antara Tuhan, perintah-perintah Tuhan dengan diri kita, jiwa kita, antara hukum kodrati dengan kita, antara hukum ilahi yang dibawakan Tuhan dengan hati kita. Kita perlu untuk mempunyai insting untuk menangkap kehendak Tuhan itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, disinilah diperlukan discernment, pembedaan roh, memilah-milah dalam perasaan kita mana yang dikehendaki oleh Tuhan, yang menggerakkan kita dan kita pun akan bergerak, dan mana yang membuat kita tetap tertutup, tidak mempunyai reaksi atau respon sama sekali, padahal Tuhan sudah bersusah payah menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu. Saudara-saudari yang terkasih, bahkan kita mengenal docile obedient. Docile itu adalah lembut, obedient, ketaatan. Ketika Tuhan meniup seruling, kita dengan perasaan yang semakin dalam, semakin peka, seruling itu suaranya, nadanya akan kita tangkap.
Apakah ini nada yang sungguh-sungguh menghibur supaya kita menari, atau nada yang bersedih supaya kita berduka? Nah, apakah nada itu menggerakkan kita untuk berbagi untuk orang lain? Atau nada itu justru mengajak kita untuk bergembira bersama orang-orang di sekitar kita? Kita pelan-pelan harus, atau paling enggak mulai memahami mana dorongan-dorongan itu dan mana yang ingin kita terapkan, kita pilih dalam diri kita. Docile obedient, ketaatan yang lembut akan gerakan Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu. Disitulah kita semakin mendengarkan suara seruling itu. Ada seorang bapak yang dia melihat kecelakaan di jalan. Sebetulnya tidak ada orang yang melihat. Dia sendiri di situ. Dia bisa juga meninggalkan. Tetapi ternyata dia mendengarkan suara dari seruling Tuhan untuk mengajak dia berhenti sekejap, menolong korban itu yang jatuh di pinggir jalan dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Mungkin dia korban tabrak lari yang kemudian yang nabrak tidak bertanggung jawab kemudian melarikan diri. Maka di tempat yang sepi, sendiri, dia pun bisa juga meninggalkan, menyingkiri korban itu. Dia memilih untuk stop, menolong, mencari pertolongan, membawa orang itu ke rumah sakit. Nah, dia ternyata mempunyai kepekaan hati untuk mendengarkan seruling Tuhan dengan nada menolong, belas kasih, dan akhirnya juga bertanggung jawab dibawa ke rumah sakit. Dan semuanya menjadi kegembiraan. Keluarganya juga berterima kasih dengan usaha tindakan bapak tadi. Dan orang-orang pun bisa memahami. Inilah orang yang mendengarkan seruling Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, bila roh Allah ada di hatiku, ku kan menari seperti Daud menari. Sudahkah kita membuat peka hati kita, perasaan kita untuk menangkap nada-nada seruling Tuhan tadi, supaya kita menari, menyanyi, atau bersedih dan berkabung di dalam pilihan-pilihan tindakan kita? Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.